Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam ibadah online kita di minggu pertama bulan Juni ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah kembali. Sekalipun ibadah kami di rumah, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami percaya kebenaran-Mu lah kekuatan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan saya ambil dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Mari kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca memberikan satu gambaran kepada kita bahwa setelah Musa mati, maka Tuhan mengangkat Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Tentu memimpin bangsa Israel bukanlah tugas yang mudah bagi Yosua. Dan kalau kita baca Bapak Ibu Saudara apa yang akan dilakukan Yosua, tentu ini merupakan menjadi satu tugas yang tidak mudah bagi Yosua. Pertama, dia harus menggantikan kepemimpinan Musa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia harus memimpin satu bangsa yang terkenal tegar tengkuk, sulit dinasihati, keras kepala. Lalu dia harus menyeberang sungai Yordan dengan jutaan orang Israel. Lalu dia harus menaklukkan kota-kota yang ada di Kanaan. Dan wilayah yang ada di hadapan mereka adalah Yeriko, yang terkenal dengan bentengnya yang kokoh. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, Yosua harus membagi wilayah Kanaan ini kepada 12 suku orang Israel. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah bagi Yosua. Dan kalau boleh saya katakan Bapak Ibu Saudara, ini bisa menjadi satu era baru bagi Yosua dengan tantangan dan pergumulannya yang baru juga. Hari ini juga kita Bapak Ibu Saudara masih memiliki tantangan yang baru. Kita sedang mengarah kepada satu tatanan hidup dengan istilah new normal, normal yang baru, yang di dalamnya kita tahu juga pasti memiliki tantangan dan pergumulannya tersendiri. Kita bisa saja Bapak Ibu Saudara memasuki satu pergumulan-pergumulan baru dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak pertanyaan yang bisa muncul dalam benak kita, bagaimana kita menjalani kehidupan di normal yang baru ini. Nah Bapak Ibu Saudara, sama seperti Yosua, mungkin kita juga bisa takut, kita bisa khawatir, kita bisa bertanya-tanya tentang keadaan atau situasi yang selalu berubah-berubah dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama merenungkan apa perkataan Tuhan kepada Yosua ketika menjalani satu kehidupan yang baru, ketika menjalani satu tugas dan tanggung jawab yang baru. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari kita baca ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang Tuhan katakan kepada Yosua adalah dalam keadaan tersebut Tuhan mengingatkan Yosua bahwa ia akan menyertai Yosua sama seperti ketika dia menyertai Musa. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam menghadapi apapun dalam kehidupan. Penyertaan Tuhan merupakan satu hal yang sangat berharga, sangat penting, harus ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,
Saya ingin mengajak kita melihat apa yang pernah Musa katakan ketika memimpin bangsa Israel. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, firman Tuhan berkata begini, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah doa Musa kepada Tuhan ketika memimpin bangsa Israel." Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Artinya Musa berkata bahwa yang dia rindukan, yang dia inginkan untuk memimpin bangsa yang besar adalah penyertaan Tuhan. Musa berkata, "Tuhan, pimpinlah kami sampai ke tujuan." Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan ini bicara soal pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Betapa pentingnya pimpinan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhanlah yang akan membawa kita sampai kepada tujuan hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada Yosua. Dia berkata, "Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudara, Musa selalu meminta pimpinan Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, biarlah hidup kita juga mau dipimpin oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan ini bicara soal pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Yang perlu kita renungkan hari ini Bapak Ibu Saudara, maukah kita dipimpin oleh Tuhan setiap hari? Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, karena pimpinan Tuhan menjadi penting. Karena pimpinan Tuhan akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya kepada tujuan kehidupan kita, seperti apa yang Tuhan inginkan. Memasuki kehidupan apapun bentuknya nanti Bapak Ibu Saudara, apapun artinya itu dalam menjalani kehidupan kita, biarlah penyertaan Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau Tuhan menyertai kita Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan persoalan dan tantangan kehidupan. Penyertaan Tuhan bukanlah untuk menghilangkan tantangan atau persoalan, tetapi penyertaan Tuhan itu bicara soal kekuatan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadi penyertaan Tuhan bukan untuk meniadakan masalah kita. Penyertaan Tuhan bukan untuk menghilangkan masalah kita. Tetapi penyertaan Tuhan adalah kekuatan untuk berjalan dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara, ini yang menarik karena Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya penyertaannya. Dan itu yang menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani tantangan kehidupan sehari-hari. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita, apapun pergumulan yang hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya alami, kita minta tuntunan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Izinkan Tuhan memimpin Bapak Ibu Saudara memasuki hal-hal yang baru dalam kehidupan, memasuki banyak pergumulan dalam kehidupan. Sekalipun ada tantangan dan pergumulan, biar iman kita tetap kuat bahwa kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, kita pasti sampai kepada tujuan. Sekalipun banyak tantangan, penyertaan Tuhan akan jadi kekuatan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupannya. Mari kita baca dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Ayat ke-6 terlebih dahulu. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Ayat 9, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Perkataan yang kedua yang Tuhan katakan kepada Yosua adalah Yosua diminta untuk menguatkan hati. Kuatkan dan teguhkanlah hati, jangan kecut dan tawar hati. Bapak Ibu Saudara, tentu tantangan yang ada
bisa bikin Yosua takut, bisa bikin dia gentar Bapak Ibu Saudara, bahkan bisa membuat tawar hati. Tetapi yang menarik, Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara kepada Yosua, dia harus kuat, jangan kecut dan tawar hati dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa dalam menghadapi tantangan dan pergumulan apapun bentuknya, kita mesti kuat di dalam Tuhan. Yang menarik adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, ternyata kekuatan kita yang sebenarnya itu bukan ada yang di luar, tetapi yang ada di dalam. Waktu Yosua memasuk tanah Kanaan, Tuhan tidak suruh Yosua berlatih perang lebih banyak, pasukannya harus mengasah pedangnya lebih tajam, menaikkan volume latihan dan lain sebagainya. Bukan persiapan-persiapan secara fisik, tetapi persiapan yang dilakukan adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara, ternyata kekuatan kita yang sesungguhnya itu ada di dalam. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita mengukur kekuatan itu dari luar, dari penampilan, dari apa yang melekat dalam kita, fisik yang kuat, materi yang kuat, atau jabatan yang tinggi, relasi yang banyak, gelar atau status sosial yang mungkin melekat dalam diri kita. Ternyata itu bukan kekuatan Bapak Ibu Saudara. Kekuatan yang sesungguhnya adalah hati. Hati yang kokoh, yang kuat, yang tabah dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan. Di situ di Bapak Ibu Saudara dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kekuatan yang sesungguhnya ada di dalam. Makanya Bapak Ibu Saudara ya, manusia yang sesungguhnya itu bukan yang kelihatan, tapi manusia yang sesungguhnya adalah yang ada di dalamnya, yang ada dalam diri kita. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya pentingnya Bapak Ibu Saudara kita menggarap manusia batiniah yang ada di dalam. Karena ini yang menjadi kekuatan kita yang ada di dalam hidup kita. Hati yang kuat, manusia batiniah yang bertumbuh, yang terus digarap. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau ini digarap, manusia batiniah kita digarap, kita semakin bertumbuh secara rohani. Kekuatan itu akan memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menghadapi tantangan apapun bentuknya. Apapun tantangan dan pergumulan yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita akan tetap kuat. Kalau manusia batiniah ada yang di dalam ini, kita bangun. Manusia yang di dalam ini terus dibangun, terus bertumbuh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bicara soal sesuatu yang ada di dalam diri kita. Ini yang menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara dalam melihat, meresponi apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang sedang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kekuatan itu ada di dalam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hari ini juga Tuhan mau berkata kepada kita untuk kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Biar kita menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam menjalani setiap apapun dalam kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perkataan Tuhan yang ketiga kepada Yosua adalah bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, Tuhan berpesan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan mau Yosua bertindak hati-hati seperti yang sudah firman Tuhan ajarkan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam pergumulan kehidupan
ada banyak godaan datang kepada kita untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Ini bisa saja Bapak Ibu Saudara godaan ini muncul. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara, itu akan mendatangkan, kata Tuhan, keberuntungan dan keberhasilan. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudara, seringkali ukuran keberuntungan itu kita lihat dari materi, dari kekayaan, dari prestasi-prestasi. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ukuran dari keberuntungan dan keberhasilan yang hari ini diajarkan Alkitab adalah ketika Bapak Ibu Saudara tetap taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan itu kata Tuhan, engkau beruntung dan berhasil. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung dan berhasil. Itu sebabnya bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita, banyak kekhawatiran yang sedang kita alami hari-hari ini, tapi biarlah kita tetap bertindak hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Saya percaya keberuntungan dan keberhasilan pasti hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kepada Yosua ada 3 perkataan Tuhan kepada Yosua dalam menghadapi satu tantangan yang baru dalam kehidupannya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan boleh jadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani setiap kehidupan kita hari-hari ini. Percayalah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara, kuatkan dan teguhkan hati kita, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Apapun yang hari-hari ini kami alami dalam kehidupan, kami percaya Tuhan menyertai setiap kami. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menopang dan memberkati setiap kami. Berdoa untuk memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan menopang hidup mereka, memelihara mereka, melindungi mereka. Dan Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan terus kami dapat melewati Tuhan banyak hal dalam kehidupan. Karena kami percaya Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, biar Tuhan terus menopang dan memberkati hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu Saudara dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.